Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Kali ini spesial, kita akan membahas saham JIHD sesuai request teman kita yaitu Bang Iqbal Najid. Boleh bantu analisis saham JIHD, Bang? Oke, mari kita gaskan. Nah, ini JIHD ya. Kita lihat dulu ini saham JIHD ini bergerak di mana. Jadi saham JIHD ini merupakan PT Jakarta International Hotel Development Tbk yang selanjutnya disebut JIHD atau perseroan yang telah berdiri selama lebih dari 50 tahun sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri perhotelan, real estate, dan properti. Yang artinya ini saham JIHD itu bergerak di bidang properti atau di sektor properti. Yang perlu kita ketahui dari segi makroekonomi ya tentang keputusan suku bunga itu sangat mempengaruhi sektor properti. Nih contohnya ya. Tapi sebelum itu ya kita akan ngebahas video ini berdasarkan 4 analisa. Yang pertama makroekonomi, kedua kita akan ngeanalisa fundamental, ketiga kita akan ngeanalisa teknikal, dan keempat itu baru kita analisa bandarmologi. Agar teman-teman itu tahu bahwa ini sebenarnya saham JIHD ini ya cocok untuk kita beli dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka waktu panjang. Ya kita setidaknya mendapatkan analisa terbaru. Misalnya teman-teman hanya mengetahui analisa teknikal. Dengan saya membicarakan 4 analisa tersebut ya di video ini, maka teman-teman akan mendapatkan insight terbaru dan beberapa ya ilmu dari analisa yang telah saya berikan bagi teman-teman yang belum tahu. Oke. Di sini ya. Suku bunga itu kan dari bank sentral ya, kebijakan moneter itu ada naik dan turun ya, dinaikkan atau dipangkas. Nih di saat ya suku bunga itu dinaikkan atau ditahan dalam posisi ya tinggi, maka yang akan terjadi adalah saham bakal jatuh ya, komoditas bakalan jatuh, dan juga akan terimbas dengan properti, sektor properti. Kenapa ini properti bisa jatuh? Ya, karena kita ketahui bahwa itu properti itu sangat membutuhkan modal terhadap bank. Yang mana kalau kita minjam modal ke bank itu mengikuti suku bunga yang ada, yang diatur oleh bank sentral. Nah, that's why kenapa ini properti sangat berpengaruh terhadap keputusan suku bunga. Nah, di saat nanti suku bunganya itu udah mulai di-cut ya atau dipotong, dipangkas, maka suku bunga ini ya itu akan mempengaruhi kenaikan saham, kenaikan komoditas, dan juga akan berpengaruh kenaikannya ke real estate karena properti ini udah bisa mulai minjam lagi ke bank gitu. Nah, ini dari segi investment clock dari dasar makroekonomi. Dengan kondisi kita dengan kondisi suku bunga Bank Indonesia kita yang masih tinggi sebesar 6%, itu akan mempengaruhi ya sektor properti yang ada saat ini. Mereka akan lebih sulit meminjamkan uangnya ke bank karena ini sulit nih minjam dengan bunganya 6%, ditambah banyak juga perusahaan-perusahaan properti mereka terjebak kredit macet karena suku bunga yang tinggi tadi. Untuk ngebayar hutang aja sulit, ditambah bunga yang besar. That's why kenapa ini sangat-sangat berpengaruh ya, itu dari segi makroekonomi. Kedua kita lihat dari fundamental si perusahaannya tadi. Kalau kita lihat dari income statementnya, ini JIHD ya, sektor perusahaan properti ini selama 4 kuartal ini mengalami minus ya. Ini per tahunnya, kuartal 4 di setiap tahunnya ini udah minus. Nah, total penjualannya ini naik, tapi kalau kita lihat dari ya laba operasinya itu selalu turun. Walaupun dari tahun ke tahun ini udah mulai berkurang ya, tapi ini dari EBITDA ya. Tapi kalau dari total operasinya ini minus. Cuman ini EBITDA nih sebenarnya lebih pointing bagi saya karena EBITDA ini merupakan total setelah dikurangin laba ya, pajak, dan juga biaya-biaya lainnya intinya gitu. Baru dapat nilai EBITDA, nilai totalnya. Di sini udah mulai positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang ini minus. Tapi kalau kita lihat dari EPS-nya ini hanya 29 dan PER-nya ini udah sebesar 23 kali. Artinya ini si perusahaan ini
udah 2 kali lipat ya harganya itu, harga sahamnya dibandingkan harga normalnya. Artinya kalau 23 ini dapetinnya itu dari nilai si laba bersih atau IPS tadi. Jadi per normalnya kita itu di IHSG yaitu adalah sekitar 15 hingga 18 pernya. Kalau di atas 20 ya atau di atas 25 itu udah di atas harga wajar. Karena hitungan per ini melalui si EPS tadi. Jadi kalau kita ngelihat dari per ini ada perusahaan yang harganya itu udah di 100, sedangkan labanya itu masih kecil ya, belum kuat untuk menahan harga sahamnya tadi. Artinya itu saham udah terlalu overvalue ya, atau udah di atas nilai intrinsiknya. Lalu kita ngelihat dari balance sheet ya, atau dari segi neracanya. Ini kita lihat dari Sekuritas Indo Premier aja. Nah, di sini kita lihat market cap-nya ini termasuk kecil ya, 2,1 triliun. Jadi artinya dengan posisi kayak gini saya udah ngebaca bahwa ini saham mudah dibawa naik dan turun oleh bandar yang punya modal besar. Kalau mereka punya 50 miliar aja ini udah geraknya kenceng nih. Kalau di market cap yang ukuran 2,1 triliun. Ditambah nanti teman-teman kalau udah bisa membaca posisi ya, berapa shareholder yang bisa dipakai oleh masyarakat persentasenya. Itu ada hitungannya nanti teman-teman ya. Itu akan saya bikin di video terpisah. Lalu kita yang bikin saya oke di sini ya. Ini dari total revenue-nya, ini dari total mereka punya ini ya. Mana nih tadi ini? Nih, mereka punya ini ya, debt to equity-nya itu kecil ya, sebesar 0,38. Nah, dari sini saya kayak, wah ini bagus nih gitu. Jarang ada saham yang berada di sektor properti itu punya hutang tuh lebih kecil daripada mereka punya liabilitas. Mereka punya liabilitas itu lebih kecil daripada ekuitasnya. Ya, karena kalau kita lihat dari sini ya, total equity-nya ini sebesar 4,9 triliun rupiah. Nah, ini udah termasuk oke nih, ini udah gede nih. Cuman saya ngelihat ini mana hitungan debt-nya belum. Nah, debt equity-nya masih kecil lah. Coba kita lihat di sini. Bentar. Nilai hutang masih sebesar 800 miliar rupiah. Terus kalau kita lihat dari cash equity-nya juga 400. Ini beda ya angkanya ya. Berarti di sini ya masih 50-50 lah. Sebenarnya paling enak kalau nengok datanya itu di RTI ya teman-teman semuanya. Dan kalau ini sebenarnya properti ini sama aja kayak di perbankan. Kalau misalnya dia naik atau mahal, harga liabilitasnya tuh lebih gede daripada equity, merupakan harga yang wajar karena mereka ini butuh yang namanya hutang ya. Jadi sebuah merupakan hal yang wajar. Yang terpenting di sini juga kita harus melihat arah cash flow-nya kemana. Kalau kita lihat dari cash flow-nya ya, nilai investasi mereka ini minus ya. Nah, terus dari segi cash flow keuangan juga minus. Ya artinya ini bikin saya kayak, wah ini dari cash flow-nya jelek nih. Mereka punya dana untuk diinvestasikan keluar, itu ada namanya investing finance ya di laporan keuangannya ini, ternyata ini minus ya. Walaupun di sini dari tahun 2022 itu juga udah mulai berkurang ya. Cuman bagi saya ini kurang bagus saja karena kalau di sektor properti seperti ini dengan kondisi yang tidak mendukung, seharusnya ini investing activitiesnya ya ini harus hijau. Karena itu yang bisa nge-backup mereka punya cash flow, uang masuknya itu lebih gede ya. Kalau udah minus seperti ini artinya itu nggak bagus teman-teman. Oke? Itu dari segi fundamentalnya. Tapi kalau kita ngelihat dari segi teknikalnya ya ini paling penting ya karena ini yang diwanti-wanti dan ditunggu-tunggu dari oleh teman-teman. Nah kalau chartnya seperti ini teman-teman ya wajib berbahaya karena kalau saham yang udah lama mendatar kayak gini kan, lama kali nih mendatarnya gitu, tiba-tiba diangkat harganya ngebreak. Nah kalau misalnya teman-teman udah beli di sini nggak apa-apa karena itu bakalan diangkat lagi sama bandar, polanya sama.
Nah, kalau kita lihat JIHD yang dulu itu juga sama nih polanya nih, yang pada tahun 2012 hingga 2014. Nah, ini kan datar nih. Tiba ada yang ngebreak nih, bam, keluar. Masif gini keluar kan. Itu nggak apa-apa kita ngikut. Tapi hati-hati ketika mereka udah keluar nih, sellernya udah gede nih. Nah, itu kita harus bisa cepet-cepet cabut. Ini sama lagi polanya. Jadi teman-teman kalau udah ketinggian ya sampai ini ngebentuk gap-gap kayak gini ya teman-teman harus perlu berhati-hati lagi. Jangan sampai beliknya itu di pucuk. Pasang aja stop loss ya SL plus. Nah kalau kita lihat nih tarik nih ini yang paling penting nih. Nah kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya. Di sini adalah merupakan area demand dan supply ataupun area order block tempat orang ngebelik dan nge-sell paling terbanyak. Jadi di saat mereka ini udah menyentuh area sini ya, ini merupakan menjadi area supply, area jualnya. Nah, ketika ini udah dijual nih, karena hariannya turun gitu. Di sini juga volumenya juga udah mulai-mulai sangat menipis. Jadi untuk saat ini ya JIHD saya bagi untuk trading pun ini kurang cocok lah. Hati-hati nih. Takutnya nanti ini teman-teman semuanya ini bakalan dibawa turun. Nah ini masih bisa dibawa turun lagi. Jadi kalau kita melihat dari segi ini ya polanya tersendiri. Ini merupakan ini merupakan sebuah correction wave-nya itu kan ya ini membentuk lower high-nya. Jadi besok ini saya pastikan ini masih bisa lanjut turun. Apakah potensi untuk belik? Ya saya rasa ini benar-benar tidak cocok lah untuk belik di saham JIHD. Begitu juga dengan polanya yang lama ini. Nah juga yang lama lakukan hal yang sama ya. Nah ini di saat mereka nih adanya sedikit pullback kayak gitu kan atau correction ini wave-nya naik ke lower high, mereka akan lanjut ngebanting turun. Tetapi kalau kita lihat di sini ya, ini kan volumenya masih besar. Nah, ini masih besar volumenya. Lalu makin gede, baru dihajar seller. Beda sama yang tadi yang volumenya untuk arah naiknya aja masih tipis. Ya kalau teman-teman pengen trading tipis-tipis itu oke. Tapi kalau untuk long term ya investasi ya atau nge-swing hati-hati karena harga masih potensial dibawa turun dalam beberapa bulan ke depan. Dengan kondisi fundamental yang kurang tadi, makroekonominya juga kurang mendukung ya. Dan saya lihat tadi ada juga stream ya di Stockbit ini bilang tadi di mana ya? Oh ya di sini ya. Di Indo Premier ada yang bilang bahwa ini sebenarnya si JIHD ini merupakan perusahaan yang udah mau bangkrut gitu. Nah, dari target price juga saya ngelihat di sini tidak ada satupun broker yang menyarankan untuk ngebelik. Artinya ini saham udah benar-benar nggak ada orang yang tertarik untuk ngebeliknya. Nah, kan nggak ada sama sekali ya. Nah, di Broksum pun kebanyakan ini dari XL. Oke ya, itu dari segi teknikal. Langsung aja kan terakhir kita langsung dari segi bandarmologinya. Kalau kita lihat JIHD ini ya. Nah, hari ini walaupun ada bid tebal di 870, cuman di sini ada aksnya yang tebal lagi, offer yang tebal lagi di 890. Artinya ini saham JIHD bakalan gini-gini aja dan tetap dihajar turun gitu. Nah, dengan kondisi ini bandar loh yang ngejual. Contoh, ini kan 2393 nih, 20 orang. Kecil loh. Orang nggak banyak tapi dananya kecil lotnya. Di sini bandar aja ini 4 ya. Ada 4 orang tapi dia langsung bisa menjual 4000 lembar. Ini sebenarnya kalau bid offer seperti ini ada dua makna. Ya, si bandar ini juga udah mulai ikutan cabut ya atau udah malas ya mereka karena udah cuan jadi mau cabut. Tapi ada juga kondisi bandar yang memang mereka sengaja ya gedein lot di sini agar retail itu cabut dulu. Jangan diganggu dulu lah tempat dia. Jadi harga mau dibawa mendatar dulu. Jadi ya dari sini juga sebagai konfirmasi bahwa ini JIHD kurang cocok untuk kita masukin.
Nah, juga di sini ya XL hari ini masuk dan ini AK, BK ini artinya ya broker-broker luar seperti JP Morgan, UBS ini udah juga mulai keluar. Ya ini BNI dan XL yang masuk. Artinya itu broker-broker lokal kita yang masuk, retail ya atau investor dan trader di Indonesia ini yang masuk. Tapi asing terus keluar. Ingat peraturan pertama, kita harus ngikutin ya pergerakan asing. Ya, karena jangan ikutin pergerakan lokal karena pergerakan lokal itu adalah bandar-bandar yang ingin teman-teman itu rungkat. Nah, oke. Berarti sampai di sini semoga teman-teman dan juga Bang Iqbal Najib tadi juga udah bisa paham ya bahwa JIHD ini bagi saya baik trading swing maupun investasi ini belum cocok atau belum oke. Dan itu merupakan area yang sangat benar berbahaya bagi saya kalau kita tidak bisa membaca pergerakan harian. Nah, kurang nih untuk JIHD. So, tapi itu keputusan beli dan jual di tangan teman-teman masing-masing ya. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Kalau misalnya teman-teman nanti yang lainnya ada request seperti Bang Iqbal Najib ini tentang sahamnya spesifik, misalnya bang aku mau lihat teknikalnya, bang aku mau lihat fundamental, bang aku mau lihat bandarmologi atau segala macam gitu kan, ya tinggal di komentar aja video saya ini. Dan seperti biasa terima kasih, jangan lupa like, subscribe ya, subscribe ini video saya ini, like ya. Nah, dan juga aktifkan notifikasi bell loncengnya sehingga nanti teman-teman bisa langsung menonton video saya ketika saya sudah mengupload video terbaru. Terima kasih, seperti biasa, salam gacor.